Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal Alfiandika dari kelas Hukum 2018A NIM 18040704089. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang saya kerjakan yang berjudul Hexis Fisheries Governance a Framework for the Future. Yang dimana jurnal tersebut ditulis oleh Kitty Sandgraders, Lindy Nielsen yang diterbitkan pada tahun 2007. Nah, jadi jurnal di sini secara umum membahas tentang bagaimana tata kelola perikanan di laut lepas. Nah, untuk itu saya akan memulai dari laut lepas dulu. Jadi, laut lepas ini itu adalah laut secara diri mandiri, yang dimana tidak ada satupun negara yang dapat berdaulat mengakui secara hak untuk mereka dalam memiliki laut lepas, di mana yang disebutkan dalam pasal 89 Unclos 1982 yang secara tegas menyatakan bahwa tiada satupun negara yang dapat secara sah mengakui memiliki kedaulatan atas suatu bagian dari laut lepas. Artinya di sini laut lepas itu dimiliki atau dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh negara-negara anggota dari PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut atau yang kita kenal dengan Unclos 1982 mendefinisikan hak khusus untuk pesisir negara untuk memanage dan mengelola perikanan dalam zona ekonomi eksklusif dan menegaskan bahwa semua negara bagian memiliki kebebasan untuk menangkap ikan di laut lepas. Dan ini mendorong PBB pada tahun 1995 membuat perjanjian stok ikan atau yang dikenal dengan UNFSA 1995. UNFSA meningkatkan kerangka hukum UNCLOS yang di sini cikal bakal berdirinya RFMO. Di bawah UNFSA, negara pantai dan negara bagian yang menangkap ikan di laut lepas diharuskan untuk memberikan efek untuk tugas sekaligus bekerja sama untuk menjadi anggota RFMO yang relevan. Meskipun ada peningkatan UNFSA ini, RFMO masih kesulitan dalam mencapai keberlanjutan penangkapan ikan di laut lepas. Nah, dari situ penangkapan ikan berlebihan di laut lepas tersebut adalah hasil dari kurangnya intensif RFMO dalam menangani dampak dari kelebihan kapital sektor perikanan. Jadi pengelolaan perikanan laut lepas harus memastikan bahwa semua negara memiliki hak untuk mendapat manfaat dari perikanan di laut lepas. Terlepas mereka berpartisipasi dalam penangkapan ikan. Semua panen harus ramah lingkungan. Perikanan sumber daya harus digunakan secara efisien. Dan yang keempat, lembaga manajemen harus bertanggung jawab agar semua bangsa mendapat manfaat kekayaan bersih yang dihasilkan dari penangkapan ikan berkelanjutan harus didistribusikan ke negara-negara. Nah, maka dari itu diusulkanlah proposal untuk mendirikan tata kelola pengelolaan perikanan di laut lepas melalui sebuah perusahaan yang bernama Hexis Fisheries Management Company atau yang dikenal dengan HSFMC ini untuk dimiliki oleh negara-negara, dan ini membutuhkan inisiatif dan kesepakatan antar negara-negara anggota di tingkat PBB. Dalam pendirian HSFMC ini diusulkan agar standar kinerja lingkungan ditetapkan oleh pihak independen, dalam hal ini penyetel standar lingkungan, dengan wewenang untuk memberikan sanksi atau membutuhkan perbaikan tindakan ketika HSFMC gagal memenuhi standar. Lingkungan standar akan menentukan hasil atau batasan yang diperlukan untuk mencapai penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Standar akan berhubungan dengan stok yang dipanen langsung dari penangkapan ikan terhadap lingkungan laut. Menyarankan standar dikembangkan untuk memenuhi pasal 5 dan 6 UNFSA, di mana standar terkait dengan perikanan dikelola lebih dari satu SFMC, misalnya perikanan tuna atau elang laut bycatch. Setter standar mungkin memerlukan SFMC untuk melakukan koordinasi dan konsisten terhadap pendekatan untuk memenuhi standar.
Dalam aspek positif dalam jurnal ini, penulis menuliskan saran tentang masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut. Dalam hal ini, penulis mengusulkan untuk dibentuknya perusahaan untuk mengelola perikanan di laut lepas yang bernama High-Seas Fisheries Management Company ini. HSFMC ini dibentuk berdasarkan perjanjian internasional di mana melalui kesepakatan antar negara-negara anggota, di mana pemilik dari saham ini adalah masing-masing negara anggota, yang dimana saham tersebut diatasnamakan kepada masyarakat masing-masing negara anggota. HSFMC ini tentunya akan memiliki 3 fungsi utama, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi pengaturan, fungsi pengalokasian, dan fungsi penegakan. Fungsi pengaturan HSFMC ini berkaitan dengan penentuan aturan operasional untuk menangkap ikan yang sesuai dengan standar lingkungan. Kemudian fungsi alokasi HSFMC ini terkait dengan pemberian hak akses permanenan ikan dari laut lepas. Dan fungsi penegakan terkait dengan ketidakpatuhan negara anggota HSFMC ini terhadap hak akses ikan di laut lepas dan penangkapan ikan secara ilegal, yang dimana negara yang melanggar tersebut nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian kebebasan yang dimaksud dalam HSFMC ini adalah kebebasan menangkap ikan yang sesuai dengan pasal 87 Unclos 1982 dan pasal 116 Unclos 1982, yang dimana pasal 87 berbunyi laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau negara tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Dan juga di pasal 116 menyebutkan bahwa semua negara yang mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, hak dan kewajiban maupun kepentingan negara pantai yang ditentukan inter alia dalam pasal 63 ayat 2 maupun pasal 64 sampai pasal 67 dan ketentuan-ketentuan bagian ini. Salah mengenai perikanan di laut lepas yang disebutkan dalam jurnal ini tidak lepas dari fenomena krisis perikanan global. Kebutuhan setiap negara terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan di laut lepas telah mendorong terbentuknya Regional Fisheries Management Organization atau RFMO, yang merupakan organisasi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah perikanan laut lepas. Dorongan untuk terlibat dalam RFMO ini juga terdapat dalam negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yang dimana salah satu kewajiban pemerintah yakni berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perikanan di laut lepas saat ini adalah pusat kegagalan manajemen. Oleh karena itu, didorong untuk terbentuknya perusahaan yang mengelola manajemen perikanan di laut lepas, yakni High-Seas Fisheries Management Company atau yang bisa disebut dengan HSFMC. Dengan adanya High-Seas Fisheries Management Company atau HSFMC ini memberi kebebasan untuk memanfaatkan hasil laut lepas dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Kebebasan yang dimaksud dalam HSFMC ini adalah kebebasan menangkap ikan di laut lepas. HSFMC ini akan memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota untuk menangkap ikan di laut lepas secara terbatasi agar tidak terjadi overexploitation atau eksploitasi hasil sumber daya di laut lepas secara berlebihan. Jurnal ini mendorong diskusi mengenai alternatif tata kelola perikanan di laut lepas, di mana nanti akan terjadi masa transisi pengelolaan perikanan di laut lepas dari RFMO kemudian digantikan oleh High-Seas Fisheries Management Company ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.